Desa Mantimin peringati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Syaugi bin Hadar Al-Habsyi. UPT BLK Balangan buka 5 program pelatihan untuk peningkatan kompetensi kerja. Pelantikan pengurus baru HIPMI Balangan, Syaibani fokus kembangkan UMKM dan pertanian. Lindawati resmi jabat Ketua DPRD Balangan periode 2024-2029. Pemkab Balangan peringati Hari Kesaktian Pancasila, Sekda serukan pelestarian nilai luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Desa Mantimin adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Syaugi bin Hadar Al-Habsyi yang berlangsung di Langgar Darun Najah, Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kamis 26 September 2024. Desa Mantimin adakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Syaugi bin Hadar Al-Habsyi, Hadimul Majelis Madinatul Habib Jakarta, yang berlangsung di Langgar Darun Najah, Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kamis 26 September 2024. Dalam ceramahnya, Habib Syaugi menyampaikan pentingnya mengingat Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid Nabi. Ia menuturkan bahwa seringkali umat lupa dengan Nabi Muhammad dan mengabaikan sunnah-sunnahnya. Ditemui usai acara, Ketua Panitia Al-Pani mengungkapkan bahwa terselenggaranya acara ini tidak lepas dari dukungan masyarakat dan tokoh setempat. Masyarakat berkontribusi dalam bentuk donasi uang dan barang yang terkumpul hingga hampir 15 juta rupiah. Jadi kami bisa melaksanakan di sini. Kemudian juga kami mengundang dari beberapa masjid atau langgar di wilayah 3 desa ini. Nah, jadi setiap langgar itu 10 orang untuk hadir di sini. Kemudian juga kami mengundang para habib yang ada di sekitar Batumandi. Al-Pani mengharapkan dari peringatan ini dapat memperkuat keimanan masyarakat dengan semakin mengenal Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kami setiap acara kegiatan hari-hari besar Islam kami laksanakan, baik hari tahun baru Islam, kami terus setiap tahun mengadakan, kemudian juga Isra Mi'raj. Pokoknya kami adakan, ini kebetulan terbesar ini kan karena ada Ustadz dari Jakarta yang bisa hadir ke sini. Masita dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja kembali menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 untuk masyarakat Jumat 27 September 2024. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja atau DKUKMTK kembali menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 untuk masyarakat Jumat 27 September 2024. Pembukaan pelatihan yang berlangsung di Aula BLK Balangan, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi ini ditandai dengan pengalungan kartu pengenal dan penyerahan perlengkapan pelatihan kepada peserta oleh PLT Kepala DKUKMTK Kabupaten Balangan Abdurrahman Ar-Rahimi. Dalam sambutannya, Abdurrahman Ar-Rahimi menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang otomotif, instalasi listrik, dan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Lebih lanjut, ia menuturkan
program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja dengan 5 jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dari Oktober hingga Desember 2024. Ia berharap peserta dapat mengikuti pelatihan dengan penuh semangat dan memanfaatkan setiap materi dan praktik yang diberikan oleh instruktur berpengalaman. Sementara itu, Kepala UPTD BLK Kabupaten Balangan Abdul Mukhlis menyampaikan bahwa program pelatihan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2024. Tahun 2024 hari ini Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan membuka kembali program pelatihan yang dibiayai dari dana APBN dan APBD. Jadi dana APBD ada satu kegiatan yang program kejuruan baru bagi BLK Kabupaten Balangan itu Welder SMAW 4G. Kami kemarin telah disupport dari pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaksanakan kegiatan itu dan peralatan sudah kami miliki. Kemudian kegiatan yang dibiayai dari dana APBN itu ada 4 paket. Ini program pelatihan yang terakhir, otomotif, servis motor injeksi, welder, menjahit pakaian wanita dewasa, desain grafis sama listrik, instalasi bangunan listrik, bangunan sederhana. Jadi harapan kami dengan kegiatan yang kami laksanakan di Balai Latihan, harapan kami sumber daya para peserta pelatihan, khususnya warga Kabupaten Balangan menjadi lebih meningkat dengan program kegiatan yang kami laksanakan, sehingga mereka nantinya mampu berkompetisi di dalam dunia kerja maupun berwira swasta nantinya. Dari APBD diselenggarakan program kejuruan plat welder SMAW 4G yang didukung pemerintah Kabupaten Balangan, sedangkan dari dana APBN terdapat 4 program yaitu pelatihan servis sepeda motor injeksi, menjahit pakaian, desain grafis, dan instalasi listrik bangunan sederhana. Abdul Mukhlis berharap setelah mengikuti program tersebut, para peserta mampu bersaing di dunia kerja atau memulai usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan ini. Ia menyebut pelatihan ini melibatkan sekitar 80 peserta yang dibagi dalam 5 kejuruan dan berlangsung dari Oktober hingga Desember 2024. Salah satu peserta pelatihan plat welder SMAW 4G, Muhammad Khairi, mengatakan bahwa pelatihan ini sangat membantu dirinya dan peserta lain dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Khairi berharap dari pelatihan ini dapat membantu menurunkan tingkat angka pengangguran di Kabupaten Balangan. Ya, jadi tanggapan saya untuk pelatihan ini sangat membantu kami para yang muda-muda, terutama yang masih belum mendapatkan kerja gitu kan. Kita punya bekal lah untuk di masa depan gitu. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Balangan periode 2024-2027 resmi dilantik. Pelantikan tersebut digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Sabtu 28 September 2024. Setelah melalui musyawarah cabang atau muscap yang berjalan lancar, Badan Pengurus Cabang atau BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Balangan resmi melantik jajaran pengurus baru untuk periode 2024 hingga 2027, Sabtu 28 September 2024. Acara pelantikan tersebut digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan. Dihadiri asisten bidang perekonomian dan pembangunan Setda Balangan, Forkopimda, serta pengurus BPD HIPMI Kalimantan Selatan. Muhammad Syaibani yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BPC HIPMI Kabupaten Balangan, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum dan dilantik oleh Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Selatan, Randy Ronaldi Bimantara. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung ini dilakukan pula serah terima jabatan antara Ketua Umum sebelumnya dan Syaibani yang menandai transisi kepemimpinan.
Dalam sambutannya, Muhammad Syaibani menyampaikan visi dan misinya untuk memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM di Kabupaten Balangan, khususnya dalam memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber nasional. Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut. Setelah dilantik apa yang menjadi program prioritas nantinya? Alhamdulillah pada hari ini kami selesai dilantik. Untuk program prioritas yang akan kami lakukan adalah untuk bekerjasama pada UMKM Kabupaten Balangan, baik itu berupa pelatihan dan lain sebagainya. Insya Allah juga kami ada harapan teman-teman tadi kalau bisa mengundang pembicara nasional. Insya Allah kalau tidak berhalangan kami mencoba mengundang Pusmen Mardigo insya Allah. Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Selatan, Randy Ronaldi Bimantara dalam sambutannya berharap HIPMI Kabupaten Balangan di bawah kepemimpinan baru dapat memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Randy juga mendorong agar HIPMI setempat lebih aktif dalam merekrut anggota baru untuk memperluas jaringan bisnis. Harapan saya ke depannya HIPMI itu bisa menjadi partner pemerintah terdepan untuk di Kabupaten Balangan, dan mudah-mudahan banyak juga rekrutmen anggota-anggota baru yang HIPMI bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi di daerah Balangan. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seta Balangan, Tuhalus yang mewakili PJS Bupati Balangan turut memberikan apresiasi kepada kepengurusan lama atas dedikasinya, serta menyampaikan harapannya agar pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan baik demi kemajuan Balangan. Dengan pelantikan ini, kepengurusan BPC HIPMI Kabupaten Balangan resmi dikukuhkan dengan lebih dari 50 anggota yang terdiri dari gabungan anggota lama dan baru. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hajah Lindawati resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam rapat paripurna pengucapan Sumpah Janji Jabatan periode 2024-2029, Senin 30 September 2024. Hajah Lindawati resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan dalam rapat paripurna pengucapan Sumpah Janji Jabatan periode 2024 hingga 2029, Senin 30 September 2024. Acara pelantikan yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Deka Rahman Budihanto. Selain Hajah Lindawati turut dilantik Muhammad Rizkan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Balangan untuk periode 5 tahun mendatang. Dalam keterangannya usai pelantikan, Hajah Lindawati menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut dan berharap agar dirinya beserta seluruh anggota DPRD dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Balangan. Alhamdulillah, acara pelantikan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ke depannya pembangunan di Kabupaten Balangan lebih baik lagi. Lindawati juga menambahkan setelah dirinya dilantik, maka langkah berikutnya adalah menyusun fraksi-fraksi untuk mendukung rencana kerja ke depan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mensukseskan program pembangunan, dengan harapan Kabupaten Balangan terus maju dan berkembang. Kita sebagai pimpinan DPRD definitif hari ini, mewakili dari kawan-kawan anggota semua DPRD Kabupaten Balangan, semoga itu aja Kabupaten Balangan lebih maju lagi. Itu mensupport pemerintah. Sementara itu, PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat menyebut pelantikan ini sebagai momen bersejarah bagi Kabupaten Balangan. Ia berharap pimpinan dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat, serta bekerja maksimal demi kemajuan daerah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga nih sejarah dari Kabupaten Balangan, karena kita mengukuhkan untuk pimpinan DPRD Kabupaten Balangan periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Harapan saya sebagai pejabat sementara Bupati Balangan tentunya sama juga dengan harapan masyarakat di Kabupaten Balangan. Mengharapkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan ini bisa
menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan di Kabupaten Balangan itu sendiri. Abdul Halim dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan, Parigi Selatan, Selasa 1 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Balangan, Parigi Selatan, Selasa 1 Oktober 2024. Bertindak sebagai inspektur upacara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno, dihadiri oleh Kepala SKPD, jajaran Forkopimda, dan diikuti peserta upacara dari ASN di lingkup Pemkab Balangan, anggota TNI, Polri, dan Satpol PP Balangan. Usai upacara, Sutikno menyampaikan pentingnya menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai perjuangan dan kesadaran bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus terus dipertahankan. Intinya bahwa kita menumbuh kembangkan nilai-nilai nilai-nilai perjuangan, kesadaran bahwa negara ini terbentuk adanya proses. Salah satu proses adalah bagaimana kita mempertahankan jati diri kita melalui dasar negara yang harus kita pertahankan, yaitu Pancasila. Ia juga menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila baik di kalangan masyarakat umum maupun di dalam sistem pemerintahan. Harapan kita bahwa tentu nilai-nilai luhur ini selalu dilestarikan baik pada tatanan warga masyarakat yang secara umum maupun pada kawan-kawan mungkin yang sedang berada pada sistem pemerintahan atau lembaga pemerintahan. Jadi semua elemen LSM, mari kita sama-sama ada dasar kepastian hukum yang wajib kita sepakati, yaitu adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Sutikno juga menyoroti pentingnya menjaga fasilitas publik dan lembaga pemerintahan yang ada saat ini, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.